sambutan dari Kabid Kurikulum yang akan disampaikan oleh Ustadz Az-Zikri Muhammad. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umurid dunya waddin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Kaifa halukum jami'an? Akhwat kaif? Mafi saut ini Masya Allah, suaranya nggak ada. Kaifa halukun? Alhamdulillah bi khair. Masya Allah. Pada kesempatan pagi ini yang insya Allah sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, karena bersamaan dengan pagi di situ juga terbitlah yang namanya Fajar Shadiq, Masya Allah. Yang ketika disebutkan oleh Fajar Shadiq itu namanya mengingatkan oleh nama seseorang yang sampai saat ini selalu saya kenang namanya di hati dan pikiran saya, yaitu Al-Ustadz Fajar Shadiq. Beliau adalah ustadz saya, beliau juga guru besar saya, dan beliau alhamdulillah menjadi salah satu dosen besar di salah satu universitas Timur Tengah, yaitu namanya Universitas Al-Qarawiyyin Fes Maroko. Masya Allah, Allahu Akbar. Pada kesempatan pagi ini suddenly, secara tiba-tiba, accidentally juga, saya kaget kenapa kok para guru menggunakan seragam. Saya tidak, gitu. Karena saya baca di grup, saya pikir yang berseragam adalah santri, guru-guru tidak. Ya sudah. Dan kebetulan juga mungkin karena saya salah menggunakan seragam, akhirnya saya yang suruh ngisi di sini sekarang ya. Masya Allah, begitu. Saling terhubung di sini satu dengan yang lain. Baik, tidak ada masalah, tidak apa-apa. Selagi Ustadz Syekh tidak ada, maka memang yang berkewajiban untuk menggantikan adalah salah satu individu yang ada di head office. Kalau tidak saya, Ustadz Iwan. Kalau tidak Ustadz Iwan, ya Pak Tris. Kalau tidak ada tiga-tiganya, maka insya Allah ada asatidz yang sangat bersinar. Oke, diterangi oleh sinar mentari pagi ini, insya Allah ya, Ustadz Ahmad Faisal Anwar Raja, Ustadz As'ad, Ustadz Ari, Ustadz Nana, dan Ustadz Fikri. Masya Allah, hafidhahumullah. Insya Allah. Baik, bicara soal kurikulum, ini tidak akan lepas yang namanya kita bicara soal pendidikan. Betul? Betul. Pada abad awal, Yunani kuno terkenal, ada seorang pejuang pendidikan. Pada saat itu pendidikan full dikuasai oleh nuansa pendidikan, yang mana pendidikan tersebut hanya boleh dipahamkan oleh kalangan elit saja. Namun datanglah seseorang individu yang memperjuangkan itu, sehingga seluruh rakyat yang ada di Yunani kuno pada saat tersebut bisa dan mampu untuk belajar bersama-sama di jenjang pendidikan. Ia bernama Aristoteles. Di zaman keemasan, the golden age, the golden era, zaman keemasan kita Muslim, siapa itu? Zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau dengan tertatih-tatih, dengan hijrah ke sana kemari, mulai dari perjuangan dakwah bisir hingga dakwah terang-terangan, beliau menyampaikan risalah-risalahnya mengenai pendidikan bersama dengan para sahabatnya. Perjuangan pendidikan berlandaskan dan berasaskan tauhidullah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada saat itu juga pendidikan diselebrasikan dengan cara apa? Dengan cara yang tertera pada surat An-Nahl ayat 125 yang berbunyi, Quran surat An-Nahl ayat 125, siapa yang tahu? Yang hafal? Maka serukanlah fisabili rabbika bil hikmah. Maka serukanlah dakwah itu dengan apa? Dengan hikmah. Pendidikan itu dengan hikmah. Pendidikan by hikmah.
Seperti apa itu pendidikan by hikmah? Pendidikan yang sifatnya adalah berjenjang, yang sifatnya adalah ihsan, yang sifatnya adalah sabar, seperti itu. Kemudian berjalan waktu lebih jauh daripada itu. Pada abad ke-8 Masehi. Dari sejak tadi kita berbicara soal pria, sekarang kita bicara soal wanita. Pada abad ke-8 Masehi, ini yang akhwat perlu tahu, tepatnya 889, lahirlah seorang wanita yang bernama Fatimah Al-Fihriyah. Beliau adalah pejuang, pendidik, sekaligus pencetus atau pelopor universitas pertama di dunia. Siapa itu namanya? Apa nama universitasnya? Universitas Al-Qarawin. Di mana beradanya? Ada di Fez, Maroko. Di dataran Fez di Maroko. Siapakah dia? Dia adalah seorang wanita, anak pertama dari seorang sayyid, dari seorang yang tajir, pedagang, seorang yang sukses pada saat itu. Namanya Muhammad Al-Fihri. Itu nama bapaknya. Melahirkan 2 anak perempuan yang Masya Allah hebat sekali. Yang pertama adalah Fatimah Al-Fihriyah, yang kedua adalah Maryam Al-Fihriyah. Mendirikan sebuah kampus, universitas pertama di dunia. Tidak ada universitas pertama kali di dunia saat itu, pada tahun 900 berdirinya, kecuali Universitas Al-Qarawin. Dan universitas tersebut sampai sekarang masih ada. Itu merupakan kiblat, itu merupakan contoh dari seluruh universitas yang ada di dunia. 100 tahun kemudian baru berdirilah sebuah kampus yang terkenal, namanya Universitas Al-Azhar, Kairo. Baru 100 tahun kemudian Barat mencontoh prototipe atau bahkan universitas yang telah diciptakan oleh Fatimah Al-Fihriyah ini, dan Barat menciptakan kampus yang dinamakan Universitas Oxford. 200 tahun setelah Islam mendirikan universitas, baru berdirilah Oxford University. Seharusnya kita sebagai seorang muslim itu bangga. Betul? Bangga. Karena pejuang pertama, bahkan tidak ada sebelumnya, itu seorang muslim, dan ia adalah seorang wanita. Laki-laki bagaimana saat itu? Kemana laki-laki? Karena laki-laki lagi sibuk untuk apa? Untuk belajar mungkin. Perempuan yang memfasilitasi bagaimana bisa ada pendidikan yang berjenjang, berstatus, dan sistematis. Itulah kehebatannya saat itu. Fatimah Al-Fihriyah namanya. Ingat-ingat ya perempuan, kalian jangan mau dipandang sebelah mata, perempuan siapa ini? Tidak. Karena pada zaman Renaissance, tahun 1700, telah terjadi yang namanya apa? Revolusi Industri 1.0. Yang dimana saat itu para wanita tidak hanya dipandang sebelah mata, tapi wanita boleh masuk dalam dunia industri, bahkan revolusi parlementer. Seperti itu. Para wanita juga jangan berkecil hati. Dan para pria juga jangan merasa kok dari tadi kebanyakan yang hebat adalah wanita. Bukan. Karena banyak sekali cerita tentang laki-laki, tapi tentang perempuan sangat sedikit sekali yang kita dengar. Betul? Betul. Kita lihat balik ke bumi Nusantara. Bumi Nusantara itu memiliki banyak sekali pejuang pendidikan. Dari Selat Aceh ujung ada namanya Sisingamangaraja. Dari tengah-tengah Jawa sini namanya ada Pangeran Diponegoro. Bagian Sumatera Barat ada Imam Bonjol. Kemudian agak ke sini lagi ada pejuang-pejuang pendidikan era postmodernisme yang bernama siapa? Kiai Haji Agus Salim, Hasyim Asy'ari, Ahmad Dahlan, kemudian Muhammad Nathir. Sangat banyak sekali pejuang pendidikan yang ada di Indonesia. Mereka tidak lepas perjuangan itu semua yang ada di Indonesia, luar negeri maupun dimanapun itu di era Rasulullah, hanya memiliki apa? Hanya memiliki satu goyah. Apa goyahnya? Waman goyatuna ila rabbihi sabila. Nggak ada lagi. Goyah kita, tujuan kita, goal kita itu hanya satu. Kepada siapa? Pada Allah. Begitu. Itulah terciptanya berbagai macam dan beragam pola pendidikan yang ada di seluruh dunia.
Mulai dari gaya Yunani kuno dengan gaya apanya, dengan gaya epistemologinya, kemudian Rasulullah dengan gaya pendidikan bil hikmahnya, berangkat kepada era 800-an pertama kali didirikan universitas oleh Fatimah Al-Fihriyah di Fes, Maroko dengan gaya pendidikan tingginya, dan sampai saat ini dengan gaya pendidikan yang berbagai macam. Kita juga tidak lupa ada pejuang pendidikan yang saat ini sedang benar-benar berjuang untuk menuntaskan kebodohan, menuntaskan segala bentuk kejahiliahan. Siapa itu? Yaitu santri dan santriwati yang ada di Al-Mar. Masya Allah. Masya Allah. Kalian itu pejuang pendidikan. Seluruh asatidz yang ada di sini juga sama pejuang pendidikan. Kalau kita sama-sama berjuang, insya Allah hasilnya akan luar biasa. Gitu. Di samping perjuangan pasti akan ada proses. Betul, proses itulah yang akan membuat kalian berdarah-darah. Sehingga kalian akan bisa menghasilkan suatu kemewahan yang akan enak dipandang nantinya ketika kalian mampu untuk sakit. Kita sering dengar nih, guru bahasa Indonesia berbicara, berakit-rakit ke hulu, berenang kemudian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Masya Allah, begitu banyak hadis tentang pendidikan, mulai dari thalibul ilmi fardhu ala kulli muslim. Kemudian apa lagi? Man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillahi hatta yarji'. Masya Allah, kathir, sangat banyak. Apalagi kalian lebih paham dan lebih banyak hafalannya, karena di sini ada ahlul hadis yang mengajar hadis. Ustadz Zainuddin sedang tidak di sini kalau hari biasa, hari Rabu. Seperti itulah kira-kira pendidikan. Nikmatnya pendidikan itu sangat banyak. Dan sampai sekarang barulah kita ketahui ada yang namanya kurikulum. Padahal kurikulum itu bahasa apa? Bahasa Latin, bahasa Yunani. Itu kurikulum. Gitu. Curi dan culum, vitae, beda itu. Kalau vitae itu diri. Kurikulum itu artinya pengembangan proses pengembangan, begitu. Jadi saya kabit kurikulum. Kalau misalkan disampaikan tadi, saya adalah bagian proses pengembangan. Pengembangan apa? Pengembangan pendidikan. Seperti itu. Pendidikan seperti apa yang akan kalian emban? Ya, pendidikan yang berlandaskan. Kalau di Al-Mahad itu ada sebuah goyah di situ kan? Ada sebuah tujuan. Tujuannya apa? 10 karakter. Begitu. Ya berarti pendidikannya berlandaskan 10 karakter tersebut. Baik, insyaallah perihal pendidikan pada kesempatan pagi ini, apel pagi seperti upacara-upacara di luar sana. Begitu. Saya jadi pembina upacaranya. Cukup bisa membuka cakrawala keilmuan kita, khazanah keilmuan. Apa yang seharusnya seorang muslim itu pikirkan. Apa yang seharusnya seorang muslim itu ketahui tentang perkembangan pendidikan. Pendidikan seperti apa? Jangan hanya masuk ke dalam sekolah, kemudian leha, lihat kiri kanan, tidur, pulang. Asik sebenarnya. Tapi itu bukan cerminan pendidikan yang ingin muslim sampaikan kepada kalian dan ingin muslim turunkan kepada generasi saat ini. Tidak seperti itu. Taib, syukran, itu saja tentang pendidikan yang bisa saya sampaikan. Jazakumullahu khairan telah hadir tepat waktu di lapangan, dan selamat berjuang menuntaskan kebodohan. Tanamkan di hati bahwa saya belajar wallahi, demi Allah, karena Allah, itu tidak lain semata-mata hanya untuk mencari ridho Allah dan menuntaskan kebodohan buat diri saya sendiri. Akhirul kalam, saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.